Statistik inferensial adalah bidang statistik yang menggunakan data analisis untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi dengan menggunakan sampel acak. Metode parametrik adalah metode statistika yang digunakan pada data distribusi normal dan skala interval ataupun rasio seperti uji T dan ANOVA. Uji T digunakan untuk mengukur rata-rata pada dua kelompok dan digunakan pada saat sampelnya kecil ataupun populasi deviasi yang tidak diketahui. Sementara uji Z digunakan untuk mengukur rata-rata dua populasi ataupun pada saat sampelnya lebih besar dari 30 ataupun deviasi di populasi yang tidak diketahui. Jadi, uji T itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, uji T1 sample, di mana kita membandingkan rata-rata kelompok dengan data standarnya seperti ujian siswa dengan KKM. Yang kedua, ada uji T berpasangan, di mana kita membandingkan dua data kelompok yang saling berhubungan seperti nilai ujian sebelum dan sesudah pelatihan. Yang ketiga, ada uji T tidak berpasangan, yaitu kita membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen atau sama-sama tidak berkaitan. Contohnya, nilai rata-rata pada dua kelas yang berbeda. Uji proporsi digunakan untuk mengetahui apakah proporsi kejadian dalam satu atau dua kelompok berbeda secara signifikan. Syarat uji proporsi yang pertama, data bersifat kategorik. Yang kedua, sampel acak dan independen. Uji proporsi digunakan saat ingin membandingkan proporsi dua kelompok yang berbeda. Kolerasi person. Definisinya, uji statistik untuk mengukur kuat dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik. Nilai kolerasi, hubungan positif sempurna, hubungan negatif sempurna, tidak ada hubungan linear. Analisis varians merupakan uji statistik yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata lebih dari dua kelompok secara signifikan. Syarat uji analisis varians. Yang pertama, data numerik dan kelompok harus bersifat kategorik. Yang kedua, syarat uji analisis varians yang pertama, data kelompok harus bersifat kategorik. Yang kedua, varians antara kelompok harus homogen. Yang ketiga, bersifat independen. Dan parametrik adalah metode statistik yang nggak bergantung pada asumsi distribusi data tertentu, lainnya distribusi normal lainnya. Jadi metode ini cocok banget nih kalau kita pakai untuk data yang berbentuk seperti kecil, acak maupun tidak jelas distribusinya. Jenis-jenis dari non-parametrik seperti yang pertama ada tes tanda atau sentence. Tes tanda adalah salah satu metode dari non-parametrik yang biasanya digunakan untuk membandingin dua kondisi atau dua pengukuran dari subjek yang sama. Syarat-syarat dari tes tanda sendiri seperti yang pertama data berpasangan, kedua data ordinal, ketiga tidak pakai asumsi dari data distribusi normal, yang ketiga nilainya nol atau tidak adanya perubahan biasanya tidak dipakai. Adapun kapan digunakannya tes tanda tersebut seperti yang pertama, kalau data kita berpasangan. Yang kedua, kalau kita itu tidak yakin bahwasanya distribusinya itu normal. Tiga, kalau nilai cuma bisa dibandingin dengan nilai plus maupun nilai min. Yang kedua ada rank subtest. Rank subtest adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingin dua kelompok saling bebas atau independen untuk mencari apakah dia dari populasi yang sama atau tidak. Adapun syarat-syarat dari tes tersebut seperti yang pertama, dua kelompok independen atau tidak saling berkaitan. Yang kedua, data ordinal. Ketiga, data tidak harus berdistribusi normal. Yang keempat, jumlah observasi tidak harus sesuai. Kapan digunakannya tes tersebut? Seperti yang pertama, kalau kita mempunyai dua kelompok independen. Yang kedua, kalau datanya ordinal atau tidak berdistribusi normal. Syarat uji Spearman terdiri dari data berpasangan, ordinal, internal, atau rasio. Hubungan monotonik tidak memiliki linear. Tanda resume normatif data. Spearman digunakan untuk melihat data normal atau ordinal. Melihat hubungan ada atau tidaknya bersama. Uji Pixel-Lexan-S terdiri dari data kategori dalam tabel, sampel kecil atau frekuensi. Ketiga, data independen atau non parametrik. Penggunaan dari uji Pixel-Lexan-S yaitu untuk melihat hubungan dan variabel kategori. Kedua, untuk sampel kecil atau frekuensi rendah. Syarat-syarat uji Chi-square yang pertama, data berupa kategori,
ordinal dan nominal, contohnya pekerjaan, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, contohnya 2 kali 2, 3 kali 2. Yang ketiga, frekuensi harapan. Yang keempat, ada observasi harus independen. Dan yang kelima, ada disampel, disajikan secara acak. Kapan sih Chi-square digunakan? Chi-square digunakan dalam penelitian sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.